Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raga Nur Haifa dari kelas manajemen 21A. Di sini saya akan membahas tentang peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan kepada umum. Tujuan dari bab ini untuk memberikan pemahaman tentang sejarah singkat akuntansi manajemen, perbedaan dan kesamaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, sistem informasi akuntansi manajemen, peranan akuntan manajemen, tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen, perilaku etis dan kode etik akuntan manajemen, dan sertifikasi akuntan manajemen. Selanjutnya, sejarah singkat akuntansi manajemen. Lingkungan ekonomi perusahaan disebabkan karena adanya perkembangan akuntansi manajemen. Pada abad ke-20, prosedur penghitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan antara 1880 sampai 1925. Pada tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem konvensional. Usaha yang dilakukan pada perbaikan sistem berpusat dalam pembuatan informasi akuntansi keuangan yang lebih berguna dibandingkan menghasilkan seperangkat informasi dan prosedur baru yang terpisah dari sistem pelaporan eksternal. Selanjutnya ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Hubungan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen dalam prakteknya adalah sangat erat dikarenakan data yang diproses menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan dan bermanfaat bagi pihak eksternal maupun internal. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari satu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. Ada 3 alasan kedua sistem ini tidak disatukan, yaitu: yang pertama, sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. 2. Waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Yang ketiga, sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. 4. Penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Selanjutnya, sistem informasi akuntansi manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen adalah sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Proses atau pengolahan merupakan inti dari suatu sistem informasi akuntansi manajemen dan digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran yang memenuhi tujuan suatu sistem. Tujuan utama sistem akuntansi manajemen di sini yaitu: yang pertama, penyediaan informasi untuk menghitung biaya, jasa, dan produk serta tujuan lain yang diinginkan oleh manajemen. Yang kedua, penyediaan informasi dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi. Yang ketiga, penyediaan informasi dan dalam mengambil keputusan. Selanjutnya ada peran akuntan manajemen. Salah satu peran pendukung dalam suatu organisasi adalah peranan akuntan manajemen. Seorang akuntan manajemen akan bertanggung jawab membantu orang-orang untuk melaksanakan tujuan dasar dari suatu organisasi. Peranan akuntan manajemen lainnya adalah sebagai kontroler, yaitu yang bertugas sebagai kepala bagian akuntansi dan mengawasi semua departemen akuntansi. Di sini ada tujuan dan fungsi akuntansi manajemen. Yang pertama, sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan, yang dimana sebuah keputusan dapat diambil dengan baik dan benar apabila seluruh data dalam perusahaan, baik data kualitatif ataupun kuantitatif, dianalisa terlebih dahulu, terutama data yang berhubungan dengan strategi kepemimpinan. Yang kedua, sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal. Tersedianya sumber informasi keuangan yang valid dari suatu perusahaan akan menghasilkan sumber data yang dipakai dalam perencanaan anggaran dan kegiatan perusahaan di masa mendatang. Melakukan validasi atas kesepakatan bersama antara pihak internal maupun eksternal terdapat sumber data yang dihasilkan. Yang ketiga, sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen. Tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan adalah sama sesuai dengan opsi pekerjaan masing-masing. Proses ini, akuntansi dibutuhkan sebagai sumber informasi untuk mendukung kegiatan dari masing-masing departemen sehingga terjalin kerjasama yang baik. Yang keempat, koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Di sini dalam perusahaan berjalan secara terpisah, maka laporan akuntansi diperlukan agar pekerjaan yang dilakukan tidak berbenturan satu dengan yang lainnya. Yang kelima, sebagai arsip audit. Segala bentuk transaksi keuangan sewaktu-waktu akan dibutuhkan oleh pihak terkait dalam proses audit. Untuk mempermudah proses audit, akuntansi manajemen dapat dijadikan sebagai arsip. Oleh karena itu, dibutuhkan petugas yang kompeten dalam bidangnya agar dapat ditangani dengan baik. Yang keenam, mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan.
Tugas dari manajemen adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang terjadi di dalam perusahaan. Data-data keuangan merupakan salah satu materi yang digunakan dalam pengawasan. Hal ini dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan yang terjadi dalam perusahaan. Selanjutnya, tren dalam akuntansi manajemen. Di sini ada praktik bisnis yang perlu dirubah dalam akuntansi manajemen, yaitu yang pertama, orientasi pelanggan. Orientasi pada pelanggan merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh pelanggan dengan apa yang diperoleh pelanggan yang diserahkan oleh pelanggan. Segala sesuatu yang diperoleh pelanggan disebut produk total. Produk total merupakan seluruh keuntungan yang dimiliki, wujud atau tidak berwujud, diterima oleh pelanggan ketika melakukan pembelian suatu produk. Hal ini merupakan pembuktian fokus pada nilai pelanggan. 2. Perspektif lintas fungsional. Ini merupakan cara pandang manajemen yang tidak lagi melihat proses penambahan nilai yang terjadi di suatu fungsi terpisah dari proses penambahan nilai yang terjadi di fungsi lain. Proses penciptaan nilai pelanggan akan tercapai jika manajemen memiliki perspektif yang luas dan tidak terpisah. 3. Persaingan global. Produktivitas dan kualitas merupakan dua kunci utama dalam persaingan global. Dengan adanya persaingan global, kebutuhan akan informasi akuntansi manajemen menjadi lebih baik. Yang keempat, manajemen mutu total atau TQM merupakan pendekatan yang menuntut perusahaan menciptakan lingkungan yang memungkinkan produk yang sempurna tanpa cacat dapat dihasilkan. Manajemen mutu total memiliki 4 prinsip, yaitu fokus kepada pelanggan, keterlibatan karyawan, perbaikan yang berkelanjutan, dan sistem yang terintegrasi. Yang kelima, waktu sebagai unsur kompetitif. Pada tahapan rantai nilai, waktu merupakan unsur penting. Suatu perusahaan yang berskala internasional mampu mengurangi waktu yang digunakan dalam memperoleh pangsa pasar dengan cara mempersingkat siklus desain, implementasi, dan produksi. Yang keenam, kemajuan dalam teknologi informasi. Teknologi informasi berkembang sangat pesat. Terdapat 2 kemajuan signifikan yang berhubungan dengan teknologi informasi. Kemajuan yang pertama adalah teknologi informasi mendukung pemanufakturan terintegrasi dengan komputer untuk kepentingan monitoring dan pengadilan operasi. Sedangkan kemajuan yang kedua dengan adanya penyediaan peralatan yang dibutuhkan seperti tersedianya personal komputer, adanya berbagai aplikasi atau software yang dibutuhkan, dan akses jaringan yang cepat. Yang ketujuh, kemajuan lingkungan manufaktur. Kemajuan dalam teknologi informasi berdampak pada lingkungan pemanufakturan. Dampak perubahan ini adalah dengan adanya sistem kalkulasi biaya produk, sistem pengendalian dan daya lacak biaya. Dan yang kedelapan, pertumbuhan dan deregulasi dalam industri jasa. Terjadinya persaingan dalam industri jasa dikarenakan meningkatnya deregulasi dalam bidang jasa seperti angkutan udara, jasa keuangan, dan jasa telekomunikasi. Yang kesembilan, manajemen berdasarkan aktivitas atau ABM. Manajemen berdasarkan aktivitas merupakan pendekatan pengelolaan terpadu dan bersistem yang memfokuskan perhatian pendekatan manajemen terhadap aktivitas untuk meningkatkan nilai pelanggan dan laba yang ingin dicapai. Selanjutnya di sini ada perilaku etis dan kode etik untuk akuntan manajemen. Praktik akuntansi manajemen berkembang dengan tujuan membantu manajer dalam memaksimalkan laba, dan akuntan manajemen yang bertugas untuk membantu manajer dalam hal ini. Agar pendidikan etika dan moral mempunyai arti, harus ada kesepakatan mengenai nilai-nilai yang dianggap benar. Ada 10 nilai inti, yaitu yang pertama kejujuran, yang kedua integritas, 3 kesetiaan, 4 kepedulian terhadap sesama, 5 penghargaan kepada orang lain, 6 pencapaian kesempurnaan, 7 keadilan, 8 kepedulian, 9 akuntabilitas, 10 kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Selanjutnya ada sertifikasi akuntan manajemen. Sertifikat yang dimiliki seorang akuntan menandakan bahwa dirinya telah memenuhi tingkat minimum kompetensi profesional. Sertifikat yang utama bagi akuntan manajemen di Amerika antara lain: yang pertama, sertifikat akuntan manajemen atau CMA. Sertifikat ini dirancang secara khusus untuk para akuntan manajemen. Tujuan utama CMA adalah menjadikan akuntansi manajemen sebagai disiplin ilmu yang diakui, profesional, dan terpisah dari profesi akuntan publik. Yang kedua, akuntan publik
bersertifikat CPA. Sertifikat CPA merupakan sertifikasi tertua yang paling dikenal dalam akuntansi. Di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia merupakan penyelenggara program pengembangan profesi bagi akuntan publik. Yang ketiga, Auditor Internal Berserikat atau CIA. Sertifikasi lain yang tersedia untuk akuntan internal adalah CIE. Faktor pendorong adanya sertifikasi ini pada tahun 1974 adalah sama dengan penyebab munculnya SMA. Pemeriksaan internal berbeda dengan pemeriksaan eksternal dan akuntansi manajemen, serta banyak auditor internal merasa membutuhkan suatu sertifikasi khusus. Sekian dari penjelasan saya yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.